Alarm keras dari Horsens berbunyi karena kejayaan bulu tangkis Indonesia terancam runtuh setelah kehancuran total tim putra di ajang Piala Thomas 2026. Halo Sobat Pecinta Bulu Tangkis, kembali lagi bersama kami yang kali ini membawa kabar yang sangat menyesakan dada dari ajang supremasi bulu tangkis bergu putra paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Thomas 2026 yang baru saja berlangsung di Horsens, Denmark. Benar sekali, suasana duka menyelimuti seluruh pecinta olahraga tepuk bulu tanah air, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang keikutsertaan kita, tim putra Indonesia gagal melaju dari fase grup. Ini adalah tamparan yang sangat keras dan sebuah alarm peringatan yang harus kita dengarkan dengan saksama demi masa depan prestasi kita semua. Kekalahan 1-4 dari tim Prancis di laga penentuan grup D benar-benar menjadi klimaks dari segala keresahan kita selama ini. Bayangkan saja, sang pemegang 14 gelar dunia ini harus angkat koper lebih awal, bahkan sebelum babak perempat final dimulai. Apa yang sebenarnya terjadi dengan raksasa bulu tangkis dunia ini? Kalau kita bedah pertandingannya, Jonathan Christie yang biasanya menjadi tulang punggung harus menyerah di tangan tunggal pertama Prancis. Begitu juga dengan Alwi Farhan dan Anthony Sinisuka Ginting yang tampak kehilangan arah di saat-saat krusial. Ini bukan sekadar nasib buruk, tapi sebuah bukti nyata bahwa negara-negara Eropa seperti Prancis sudah melesat jauh dengan pemanfaatan sains olahraga. Betul, mereka tidak lagi hanya mengandalkan bakat alam, tapi setiap gerakan kita sudah mereka baca melalui statistik yang mendalam. Sementara itu, tim putri kita di Piala Uber 2026 setidaknya memberikan sedikit penghiburan dengan berhasil menembus babak semifinal sebelum akhirnya dihentikan oleh kekuatan Korea Selatan with skor 1-3. Thalita Ramadhani Wirjawan memang sempat memberikan harapan besar saat mengalahkan Sim Eugene. Tapi sayangnya sektor ganda putri dan pemain pelapis lainnya belum mampu membendung dominasi An Se-young. Jarak kualitas antara pemain inti dan pelapis memang masih menjadi lubang besar yang harus segera ditutup oleh pengurus pusat. Sekarang publik bertanya-tanya, di mana wujud nyata dari kata evaluasi yang selalu digaungkan setiap kali kita kalah? Masyarakat sudah jenuh dengan jargon-jargon kosong dan menuntut langkah konkret dalam 3 hal utama. Pertama adalah regenerasi dan promosi pemain yang harus berbasis data performa yang transparan, bukan sekedar intuisi belaka. Setuju sekali, sistem di Platnas harus benar-benar berlandaskan meritokrasi. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan kedekatan atau perasaan pelatih saja. Kita butuh transparansi, siapa yang layak bertahan dan siapa yang harus didegradasi berdasarkan angka-angka nyata di lapangan selama 1 musim kompetisi berlangsung. Poin kedua yang tidak kalah penting adalah kesiapan fisik dan integrasi sains olahraga secara total. Kita melihat bagaimana pemain Prancis dan Korea Selatan mampu bermain Spartan dengan intensitas tinggi tanpa kehilangan fokus sedikit pun. Sementara atlet kita seringkali terlihat kelelahan saat pertandingan memasuki game penentu yang sangat menentukan. Itu adalah fakta yang menyakitkan. Tim medis, ahli gizi, dan psikolog olahraga harus bekerja dalam satu kesatuan untuk memastikan setiap atlet siap 100%, baik secara fisik maupun mental. Kita tidak boleh lagi melihat atlet berbakat kita tumbang hanya karena masalah kebugaran yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak dini. Dan poin ketiga adalah kematangan mental saat menghadapi poin-poin kritis. Memiliki teknik yang luar biasa tidak akan berarti apa-apa jika mental goyah saat kedudukan kritis seperti 19-19. Pendampingan psikologi olahraga harus dilakukan secara ajak dan konsisten sepanjang tahun untuk membentuk karakter juara yang tangguh. Benar, mental baja itu dibentuk melalui proses panjang, bukan instan. Hasil merah dari Horsens 2026 ini harus menjadi titik balik bagi kita untuk melakukan revolusi sistem pembinaan secara menyeluruh. Waktu tidak akan menunggu kita yang hanya diam meratapi kegagalan masa lalu yang sudah lewat. Negara-negara lain terus berlari kencang. Mereka menganalisis setiap jengkal kelemahan kita, sementara kita mungkin masih terbuai dengan kejayaan sejarah. Kita harus sadar bahwa modal nama besar saja tidak cukup untuk menang di lapangan bulu tangkis modern, yang sangat kompetitif dan menuntut kecepatan tinggi. Mari kita semua berharap agar rapor merah ini tidak hanya berakhir menjadi tumpukan kertas laporan di atas meja kantor. Kita ingin melihat sabetan raket yang kembali meyakinkan dan lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di podium tertinggi, sebagai tanda kembalinya supremasi sang raja bulu tangkis dunia yang lama hilang. Kegagalan di Thomas Cup 2026 ini adalah pil pahit yang harus kita telan bersama. Namun semoga ia menjadi obat yang mujarab untuk memperbaiki segala kerusakan sistem. Kebangkitan nyata adalah satu-satunya jawaban yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang mencintai olahraga ini. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai bangsa bulu tangkis. Ayo Indonesia, saatnya berbenah dan tunjukkan kembali taringmu di kancah internasional. Karena dunia rindu akan permainan cantik dari putra-putri terbaik bangsa. Terima kasih sudah menyimak analisis mendalam kami dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar.
Sampai jumpa sobat pecinta bulu tangkis. Tetap semangat dan mari kita terus doakan yang terbaik untuk masa depan olahraga kebanggaan kita semua ini. Indonesia bisa, Indonesia juara, dan bulu tangkis akan tetap menjadi kebanggaan kita selamanya. Salam olahraga, dan jayalah Indonesia tercinta. Tangis pecah di Denmark. Perjalanan heroik tim Uber Indonesia harus berakhir menyakitkan di tangan Korea Selatan setelah perjuangan habis-habisan yang menguras air mata seluruh supporter. Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita yang akan membahas tuntas perjuangan tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Piala Uber 2026. Kabar duka menyelimuti tanah air karena perjalanan Serikandi muda kita harus terhenti di babak semifinal setelah berhadapan dengan tim kuat Korea Selatan di Denmark. Benar sekali. Ini sungguh menyisakan dada ya kawan-kawan, karena kita semua melihat bagaimana perjuangan luar biasa yang ditunjukkan oleh tim Merah Putih di lapangan sepanjang turnamen ini. Meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, namun dedikasi mereka patut kita acungi jempol, karena sudah membawa nama baik Indonesia sampai ke tahap semifinal ini. Laga ini menguras emosi, bukan hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi jutaan pasang mata rakyat Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Forum Horsens Denmark pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 kemarin berakhir dengan skor tipis 1-3 untuk keunggulan tim Korea Selatan. Kekalahan ini memastikan Indonesia gagal melaju ke partai puncak dan harus puas menjadi semifinalis di edisi kali ini, meskipun ambisi untuk membawa pulang piala sangatlah besar. Yang paling menguras air mata adalah saat pasangan ganda putri kita, Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum turun sebagai partai penentu. Rachel dan Feby memang menjadi tumpuan terakhir kita untuk memperpanjang nafas tim Indonesia agar bisa memaksakan pertandingan berlanjut ke partai kelima di babak semifinal ini. Namun lawan yang mereka hadapi bukanlah sembarang pemain, yaitu pasangan Jong Na-an dan Kim Hae-jong dari Korea Selatan yang sedang dalam performa terbaik mereka. Pasangan Korea ini memang dikenal memiliki pertahanan yang sangat rapat dan strategi permainan yang sangat rapi, serta disiplin yang tinggi, sehingga sulit sekali bagi Rachel dan Feby untuk menembusnya. Dalam pertandingan tersebut, Rachel dan Feby harus menyerah dalam 2 game langsung dengan skor 16-21 dan 18-21, yang menunjukkan ketatnya perolehan poin. Meskipun sudah mencoba memberikan perlawanan maksimal, namun dominasi pasangan Korea Selatan tersebut memang sangat sulit dipatahkan sejak awal game pertama. Rachel dan Feby pun tak kuasa menahan rasa kecewa setelah wasit menyatakan pertandingan berakhir untuk kemenangan lawan di semifinal Piala Uber tersebut. Ya, setelah dipastikan gagal menyumbang poin, Rachel Alessia Rose menyampaikan permohonan maafnya kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan nada bicara yang sangat lirih. Rachel mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat sedih karena tidak mampu menjadi penentu kemenangan bagi tim dan gagal menyumbangkan poin krusial di momen penting dalam karirnya ini. Penyesalan itu terlihat jelas dari raut wajahnya yang tertunduk lesu saat meninggalkan arena pertandingan bersama Feby Setianingrum yang juga tampak sangat sedih. Atlet yang baru berusia 21 tahun itu tampak benar-benar terpukul dengan hasil tersebut. Padahal kita tahu dia sudah berjuang mati-matian di lapangan. Feby pun mengakui bahwa strategi dari pasangan Jong Na-an dan Kim Hae-jong memang sangat sulit diantisipasi karena mereka bermain sangat tenang dan hampir tidak melakukan kesalahan. Setiap bola yang dilepaskan oleh pasangan Korea tersebut selalu terukur dan sangat menyulitkan pergerakan Rachel dan Feby di area pertahanan mereka sendiri. Kekalahan 1-3 ini memang menjadi pil pahit yang harus kita telan bersama. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya bagi masa depan tim putri Indonesia tercinta. Kita harus ingat bahwa mencapai babak semifinal di turnamen sekelas Piala Uber adalah sebuah prestasi membanggakan dan tidak bisa dipandang sebelah mata oleh siapapun. Apalagi banyak pemain muda kita yang mendapatkan pengalaman bertanding yang sangat berharga di ajang internasional yang sangat bergengsi ini. Betul sekali. Pengalaman bertanding di level tertinggi seperti Piala Uber 2026 ini pasti akan membentuk mentalitas juara bagi para pemain muda kita di masa depan. Rachel dan Feby sudah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki, dan kita sebagai pendukung harus terus memberikan semangat positif agar mereka bangkit. Jangan biarkan satu kekalahan ini meruntuhkan semangat juang mereka, karena jalan menuju kejayaan masih sangat panjang bagi serikandi muda kebanggaan kita semua. Kita tidak boleh larut dalam kesedihan yang berkepanjangan,
karena tantangan di depan mata masih sangat banyak menunggu untuk ditaklukkan oleh tim bulu tangkis Indonesia. Mari kita semua terus memberikan dukungan positif. Jangan sampai ada komentar negatif yang menjatuhkan mental para pemain kita. Mereka butuh dukungan kita semua selaku pendukung setia, agar mereka tahu bahwa mereka tidak berjuang sendirian di tanah Denmark demi berkibarnya bendera merah putih. Satu kata semangat sangat berarti bagi pemulihan kondisi mental Rachel dan Feby yang saat ini sedang dalam kondisi sangat terpukul karena kegagalan mereka hari ini di Piala Uber. Terima kasih untuk perjuangan luar biasa tim Uber Indonesia di tahun 2026. Kalian tetap pahlawan bangsa. Sampai jumpa di ulasan pertandingan berikutnya kawan. Jangan lupa terus dukung bulu tangkis Indonesia agar semakin berjaya di kancah internasional. Hidup bulu tangkis Indonesia dan sampai jumpa lagi di momen kemenangan mendatang yang penuh kebahagiaan bagi kita semua.